Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Dokter Nia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Bell's palsy. Jadi Bell's palsy itu apa sih gitu ya? Penyakit kayak apa sih gitu kan? Jadi Bell's palsy itu adalah suatu kelemahan otot wajah yang disebabkan oleh nervus facialis atau persarafan pada wajah gitu ya. Dan gejalanya apa sih Bell's palsy? Jadi gejalanya biasanya pertama pasien akan mengeluhkan merot atau mencong gitu ya wajahnya. Yang kedua kaku banget ini kayaknya, aduh kok muka saya jadi kaku nih sebelah gitu. Yang ketiga kok jadi susah ya naikin otot alisnya kok susah ya gitu, dahinya kok nggak bisa ngerut ya, kok kayak gini banget gitu ya. Atau lagi bisa aja karena ini saat ngunyah gitu ya, jadi kayak ada makanan yang ketinggalan, kok jadinya sisa-sisanya banyak ya di sebelah yang lemes gitu ya, di otot wajah yang lemes. Atau juga bisa aja karena si matanya nggak bisa nutup sempurna, itu bisa kok kering banget nih matanya karena dia nggak bisa nutup sempurna gitu. Kemudian yang terakhir adalah biasanya pasien akan mengeluhkan gangguan sensoris pada lidahnya. Jadi pasien ngerasa kok jadi lebih hambar ya, kalau makan kok jadi nggak ada rasanya ya misalkan gitu. Nah itu salah satu beberapa gejala dari Bell's palsy. Dan penyebabnya apa ya? Jadi penyebab dari Bell's palsy itu adalah menurut penelitian terbaru ya, yaitu adalah karena infeksi virus. Infeksi virusnya apa aja? Bisa herpes simplex, bisa varicella zoster, bisa juga CMV. Dan selain infeksi virus, ada nih mungkin aja pasien-pasien itu karena memiliki faktor risiko lain. Contoh kayak diabetes mellitus, hipertensi. Yang terakhir ibu hamil. Nah itu biasanya beresiko juga untuk mengalami Bell's palsy. Selain itu lagi penyebabnya apa gitu ya. Nah karena dari faktor risiko ini akhirnya menyebabkan peradangan nih pada si nervus facialis ini. Jadi menyebabkanlah kelemahan pada otot wajah itu. Dan seperti gejala yang lainnya. Nah Bell's palsy itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Alhamdulillahnya bisa sembuh ya kawan-kawannya. Jadi sahabat Tersumsa nggak usah khawatir. Aduh panik nih, aduh gimana ya saya kok lemes banget, wajahnya kok jadi kaku gitu kan, malu gitu kan ya. Tapi nggak usah panik karena sebenarnya kalau Bell's palsy itu prognosisnya bagus loh alhamdulillahnya. Tapi memang yang patut digaris bawah ini, teman-teman harus melakukan penanganan yang lebih tepat. Jadi gini, menurut saya yang paling penting itu adalah preventifnya. Jadi karena ini pencegahannya, jadi kalau misalkan teman-teman memang memiliki sahabat Tersumsa nih, ibunya atau bapaknya punya hipertensi, punya diabetes mellitus, nah berarti harus dijaga tuh, dikontrol gula darahnya, dikontrol tekanan darahnya, sehingga menghindari dari kejadian Bell's palsy. Yang ketiga ya, infeksi virus tuh. Wah, karena ingat ya, yang namanya infeksi virus itu berhubungan dengan daya tahan tubuh kita. Jadi ya berarti ya harus jaga daya tahan tubuh kita ya, makan makanan yang bergizi, makan buah, istirahat yang cukup gitu ya. Kalau misalkan sakitnya flu gitu kan ya, ya udah berarti memang harus berobat gitu. Dan untuk kalau ibu hamil memang agak susah ya, kita preventifnya gimana, masa nggak boleh hamil kan nggak mungkin. Intinya adalah ingat, karena ini penyebabnya adalah peradangan atau inflamasi pada nervus facialisnya, berarti ya memang ibu hamil ini harus menjaga daya tahan tubuhnya juga. Ya semoga dengan daya tahan tubuh kita yang baik, insya Allah bisa nih tidak terjadi Bell's palsy itu, seperti itu. Dan selanjutnya misalkan nih teman-teman sahabat Tersumsa, kok mengalami hal seperti itu ya, mengalami kelemahan pada otot wajahnya, apa yang harus dilakukan? Don't panic. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah konsultasilah kepada dokter spesialis saraf. Dok, ini saya kenapa nih otot wajahnya gitu kan ya. Yang kedua adalah juga konsultasi dengan dokter spesialis KFR atau dokter rehab medik gitu ya, biar nanti akan diberikan modalitas-modalitas lain, misalkan electrical stimulation mungkin gitu ya, atau lagi misal bisa diberikan latihan-latihan yang bisa kita lakukan di rumah, sehingga penanganannya akan lebih tepat, akan lebih cepat, dan insya Allah ke belakangnya juga akan lebih baik gitu ya. Jadi don't panic, oke? Nah, misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan nih
seputar Bell's palsy, bisa loh komen di bawah ini ya. Oke, sip. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan kita kali ini ya. Insya Allah kita ketemu di lain waktu dan see you next week. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.